Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah cara belajar efektif menggunakan pendekatan metacognition. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Yaitu belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasil yang maksimal. Lalu, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Yaitu untuk meraih keberhasilan dan meraih kesempurnaan. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Oh iya, ingat ya, belajar kebut semalam itu tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi siswa loh. Lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang perlu diperhatikan adalah dirimu, yaitu bagaimana kamu mengatur emosimu dan ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya AMBK, yang artinya apa manfaat bagiku. Lalu temukan gaya belajarmu dalam visual, yang artinya apakah kamu suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon, apakah kamu berbicara dengan cepat, atau apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasannya. Yang kedua, temukan gaya belajarmu dalam auditorial. Artinya, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Atau apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Lalu yang ketiga, temukan gaya belajarmu dalam kinestetik. Yang artinya, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Atau apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Perhatikan lingkunganmu. Pilihlah tempat yang menurutmu nyaman, atau dengarkan musik saat sedang belajar. Lalu teknik apa yang kamu gunakan? Mencatat bebas atau peta pikiran? Baik, di sini ada contoh peta pikiran. Bisa adik-adik lihat. Dan selanjutnya ada pengaturan jadwal belajar efektif. Pedoman, perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia? Dan kapan kamu dapat belajar dengan baik? Selanjutnya, rencana jadwal belajar efektif. Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Yang keempat, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Yang kelima, pilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Yang keenam, rencanakan juga deadline. Yang ketujuh, jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi hari, siang hari, atau sore hari. Yang kedelapan,
Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Yang kesembilan, hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.